Oke, pagi ini topik kita adalah setting goal for success, atau membuat goal untuk sukses. Jadi kita setting goal bukan untuk tidak sukses, tapi kita buat goal, kita setting goal untuk sukses. Itu kata kunci teman-teman ya. Kenapa kita harus afirmasi mengatakan setting goal for success? Karena kebanyakan dari kita, termasuk saya dulu, rajin bikin goal, nulis goal, resolusi di akhir tahun, untuk goal di tahun berikutnya, biasanya semangatnya di 3 bulan pertama. Di bulan berikutnya cuma masuk laci, kemudian nggak pernah dilihat lagi, kena rutinitas, akhirnya lewat. Ya, Oke teman-teman, sekarang kita lihat sebelum masuk ke setting goal, ya kita berangkat dari sukses itu apa. Sukses itu ibarat teman-teman juga mungkin sudah tahu, kita banyak baca di banyak literatur, sukses itu seperti fenomena gunung es, ya. Kelihatannya ya di atas itu keberhasilan kita, tapi sebenarnya banyak hal di bawah yang melatar belakangi membuat kita menjadi sukses. Pertama adalah kerja keras, harus ada persistensi, kegigihan, mau kerja lewat jam tertentu yang ditetapkan sampai malam, tengah malam, siap untuk ditolak beberapa kali, berkali-kali, siap mengorbankan tenaga, waktu, termasuk dana investasi juga untuk pengembangan diri kita, harus disiplin, siap dikritik, kemudian siap juga karena kita meragukan diri kita sendiri, kemudian siap gagal juga, nggak ada sukses yang sekali langsung berhasil, kemudian juga kita harus siap dengan resiko-resikonya. Contoh mungkin teman-teman yang suka saya jadikan contoh juga adalah kalau kita lihat fenomena artis-artis sekarang yang seperti Raffi Ahmad, seperti Atta Halilintar, sosmed influencer dengan YouTuber ribuan jutaan followernya, kelihatannya mereka kita lihatnya gampang gitu ya menikmatinya. Tapi kalau kita selami lebih dalam, lebih jauh, mereka itu tidurnya kurang, hanya 2, 3, 4 jam mungkin. Mereka mengorbankan waktu dengan keluarga, belum ditolak berapa kali. Mereka disiplin, mereka punya goal, kerja keras untuk itu. Jadi kita terkadang hanya melihat sukses adalah gunung es, padahal di bawahnya itu banyak hal-hal yang harus kita lakukan dan kita korbankan ya, waktu dan tenaga dan lain-lain. Oke, teman-teman boleh share nggak interaksi? Silakan ketik di chat deh. Definisi sukses menurut teman-teman apa? Silakan. Yuk teman-teman, silakan kita interaktif. Saya tunggu nih. Ketik di chat apa definisi sukses menurut teman-teman. Yuk. Silakan teman-teman. Yuk, silakan. Kita lihat. Oke. Goal tercapai. Banyak uang. Oke. Sukses adalah jika kita bisa mencapai impian kita. Sukses finansial, kesehatan, spiritual. Dapat menjadi diri sendiri beserta keluarga. Sukses menurut saya bisa mencapai mimpi besar, banyak uang, oke, good. Ya, teman-teman, apa yang disampaikan teman-teman tepat dan benar. Nah, cuman ada satu definisi sukses yang saya suka dari guru saya, Paul J. Meyer. Paul J. Meyer ini adalah pendiri dari Leadership Management International, tempat saya belajar pertama kali mengenai facilitating dan coaching. Oke. Terima kasih teman-teman sudah share, luar biasa. Bersama mengatakan bahwa sukses adalah apa yang kita impikan tercapai ya, baik itu financial dan lain-lain. Nah, seperti saya katakan tadi, yang saya suka dan saya paling ingat dari definisi sukses adalah dari Paul J. Meyer. Paul J. Meyer menyampaikan seperti ini. Sukses itu adalah is the progressive realization, suatu realisasi yang progresif dari predetermined worldwide personal goals. Apa artinya? Yuk, kita bedah satu-satu. Progresif. Pertama ya, progresif itu secara bertahap, maju terus-menerus, dinamis, ongoing, dan sering kita sebutnya adalah sukses itu, progresif itu sebuah perjalanan, a journey. Jadi bukan berhenti di satu titik. Ya. Sebagai contoh teman-teman, coba kita ambil contoh
let's say kita dipromosi dari suatu level, misalnya dari supervisor menjadi manager. Kita bisa bilang sukses nggak, teman-teman? Tentunya kita bisa bilang itu sukses ya, dari naik promosi dari supervisor menjadi manager. Pertanyaannya adalah, setelah 3 bulan, let's say kita menduduki posisi manager, dan performa kita belum bisa memenuhi 100% apa yang diharapkan sebagai posisi manajer, apakah kita masih bisa dibilang sukses? Tentunya banyak yang harus diimprove. Nah, oleh karena itu, sukses adalah sebuah perjalanan. Sukses adalah suatu progresif. Sukses itu tidak berhenti di satu titik, di satu tempat, tapi harus maju terus-menerus, dinamis, dan ongoing. Oke? Realization atau realisasi. Sesuai gambar ini, saya suka juga lihat tangan ke atas, lihat matahari ya. Kita dengan sadar penuh, kita ingin merealisasikan dan mencapai tujuan kita. Seperti itulah. Ya. Worthwhile. Ini juga sangat penting kita pahami. Sukses itu harus bisa memberikan makna, memberikan manfaat bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi perusahaan, lingkungan, serta sesuai dengan ajaran agama dan hukum yang berlaku. Tadi sebagian besar teman-teman definisi sukses seperti ini, untuk diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan lain-lain, memberikan financial dan lain-lain. Tapi ada kata kunci yang di sini yang perlu dipahami adalah harus sesuai dengan ajaran agama dan hukum yang berlaku, teman-teman ya. Itu penting. While-nya di situ. Kenapa? Kita bisa sukses memberi manfaat bagi diri sendiri secara keuangan, keluarga, lingkungan, perusahaan, misalnya dengan bisnis jual beli narkoba, bisnis prostitusi, atau bisnis-bisnis lain yang dilarang agama atau dilarang oleh peraturan negara. Pertanyaan, apakah itu masih worthwhile? Menurut saya dan menurut Paul J. Meyer, tidak. Karena kita masih ada pegangan norma, ajaran agama, dan hukum yang berlaku. Oke, berikutnya, predetermined. Sukses itu harus secara sadar kita tetapkan dan tentukan di awal. Nggak ada namanya sukses kebetulan. Nggak ada namanya sukses tiba-tiba ujuk-ujuk. Pengalaman Paul J. Meyer menyatakan, menunjukkan bahwa sukses harus ditentukan maunya kita seperti apa itu dari awal, dari depan sebelum kita memulai bergerak. Oke. Kemudian yang terakhir dari pernyataan definisi sukses Paul J. Meyer adalah personal goals. Nah, ini teman-teman ini yang menarik di sini. Kita harus pastikan ya teman-teman, saat kita menulis goal kita, setting goals, tujuan yang dicapai itu adalah tujuan, pastikan tujuan itu milik kita sendiri, bukan milik teman kita, bukan milik tetangga kita, bukan milik adik kita, bukan milik kakak kita, atau milik siapapun, tapi milik kita sendiri. Contoh yang paling mungkin mudah dipahami, ini dialami saya ya, dialami saya ingat ini biasa zaman SMA naik kelas 2 gitu ya, pilih jurusan gitu ya. Zaman dulu, zaman milenial saya berpuluh-puluh tahun lalu, kayaknya kalau masuk fisika atau IPA itu yang paling keren, paling gaya gitu ya. Nah, kita mengenyampingkan sebenarnya tujuan saya apa sih mau waktu itu, ikut gaya-gayain aja, masuk fisika, diterima ya karena mungkin nilai cukup ya, walaupun kita tidak harus masuk fisika. Nah, perjalanan dalam pekerjaan ternyata saya selami melalui beberapa proses, saya passionnya nggak di situ. Goal saya bukan di teknik, bukan di fisika. Goal saya tadi passionnya di people development dan organization development. Which is kalau saya itu pilih dari awal dulu masuk sosial dan saya bangun dari awal, lebih awal kuliah juga di sosial, people development, mungkin saya bisa lebih cepat mencapai goal saya dibanding saat ini. Itu penting teman-teman ya. Jadi apapun yang kita mau capai, pastikan itu goal teman-teman. Saya ulangi, pastikan itu goal teman-teman, bukan goal tetangga, bukan goal teman, bukan goal orang lain. Jadi jangan ikut-ikutan. Oke? 3 karakter orang-orang yang sukses. Yang pertama adalah selalu punya mental sikap positif.
Kedua, tujuan yang jelas. Nah, ini terkait topik kita hari ini, setting goals for success. Nggak ada orang sukses yang nggak punya tujuan. Yang ketiga, yang perlu kita pahami dan sadari adalah harus mampu memotivasi diri sendiri. Caranya gimana? Ya macam-macam. Ada yang lihat video-video motivasi, ada yang belajar dari mentor orang lain, dan lain-lain. Tapi 3 ini harus kita pegang ya, sebelum kita setting goals. Pastikan mental positif, pastikan punya tujuan jelas, pastikan termotivasi diri sendiri. Dan kita bisa ukur. Buat saya pribadi, dari 3 hal ini, yang paling tantangan buat saya adalah termotivasi diri sendiri. Teman-teman mungkin bisa bilang, saya sikap mental positif, tujuan jelas, masing-masing punya tantangan masing-masing. Tapi untuk saya, termotivasi diri sendiri adalah yang jadi tantangan. Saya masih perlu lihat sesuatu, perlu mentor untuk mengingatkan saya saat saya down, saat saya lagi drop, harus naik lagi. Terus saya harus minta tolong, gitu, ketik ya, melalui media atau melalui orang yang memang punya kemampuan untuk membantu saya. Oke, jadi tolong kuasai 3 hal ini teman-teman ya. Selalu punya sikap mental positif, punya tujuan jelas, dan termotivasi diri sendiri. Untuk bisa sukses kita juga perlu DNA, ya. Perlu DNA. Apa sih DNA itu? Kan seperti keunikan dalam tubuh kita ya, mengalir darah ya. Yang pertama, kita harus punya integritas, pastikan itu. Kita harus memiliki dan punya integritas. Integritas itu apa sih? Jujur, walk the talk. Jadi apa yang kita sampaikan kita kerjain. Atau kalau bahasa agama kita nggak munafik ya, baik sama orang, nggak pernah merugikan orang lain, nggak punya niat untuk menjahati orang lain, dan lain-lain. Yang kedua, setelah kita pegang integritas, kita harus yakini seyakin-yakinnya bahwa dunia ini berlimpah, penuh keberlimpahan. Atau bahasa kerennya katanya abundance. Dunia ini luar biasa disiapkan untuk sekian banyak orang, dan rezekinya nggak akan pernah ketukar. Rezeki si A, ya si A dapatnya, rezeki si B, si B. Itu Tuhan sudah pastikan. Ya. Jadi kita yakin itu dulu. Integritas, keberlimpahan. Ketiga apa? Kedewasaan teman-teman. DNA kita harus alirkan di darah kita nih ya. Setiap hari dari bangun tidur sampai tidur lagi, even saat tidur, yaitu yang ketiga adalah kedewasaan. Dewasa di sini tidak bicara umur teman-teman ya. Bicara bagaimana kita merespon sesuatu terhadap apa yang terjadi ke diri kita. Ada anak muda umur 20-30, kalau tingkat kedewasaan yang diukur cukup tinggi. Saat dia merespon sesuatu, dia bisa dengan bijaksana merespon. Tetapi ada juga usia 50-60, merespon sesuatu yang terjadi pada dirinya kekanak-kanakan. Tidak menunjukkan kedewasaan sesuai umurnya. Ya. Jadi tolong pegang 3 ini, jaga integritas, yakini dunia ini berlimpah, Tuhan ciptakan rezeki nggak tertukar. Ketiga, tunjukkan kedewasaan dalam merespon setiap apa yang terjadi terhadap diri kita dan kehidupan kita. Oke, sukses juga, ini saya ambil juga dari Paul J. Meyer, dari Leadership Management International, tapi teman-teman bisa lihat di banyak literatur kurang lebih sama. Sukses itu kita harus bisa mencakup 6 hal. Pertama, sukses berhasil di pekerjaan dan keuangan. Kedua, sukses di mental dan pendidikan. Ketiga, sukses secara fisik dan kesehatan. Keempat, kita juga harus sukses dalam sosial dan budaya. Kelima, sukses ibadah kita, ketuhanan kita, dan etika. Dan keenam, ya sukses di keluarga dan rumah. 1, 2, 3, 4, 5 ini saling terkait dan kait-mengkait, teman-teman ya. Pekerjaan dan keuangan kita capek-capek 8, 10 jam, 12 jam setiap hari, buat siapa? Buat nomor 6, keluarga dan rumah. Untuk bisa konsisten, pekerjaan keuangannya stabil, kita perlu juga develop pendidikan kita kan lebih baik, pengembangan diri, mental kita perbaiki juga. Kita juga harus jaga fisik kesehatan, kalau gampang sakit. Kita juga perluas sosial dan budaya kita, silaturahim kita tambah, kita perluas. Dan yang kelima ya kita harus selalu pastikan kita bergantung ke sesuatu yang di atas ya, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi saling kait-mengkait. Bobotnya seperti apa, masing-masing punya rumus masing-masing. Terutama secara waktu ya.
Pekerjaan keuangan mungkin akan mendominasi sepertiga dari kehidupan kita setiap harinya. Kemudian mental pendidikan mungkin berapa persen, fisik kesehatan tetap harus dijaga, dialokasikan berapa persen, sosial budaya berapa persen, kehutanan etika juga wajib. Tentunya seperti teman-teman yang muslim ada 5 wajib dalam sehari ya, itu paling enggak minimal. Terus keluarga ke rumah, kita harus luangkan waktu, alokasikan waktu secara khusus untuk bersama keluarga, melakukan kegiatan bersama ya. Oke. Setting goal for success. Jadi seakan-akan kita melihat teropong apa yang mau kita capai dalam satu periode tertentu di masa yang akan datang. Teman-teman, silakan di chat ya, diketik. Teman-teman, jika teman-teman mau pergi ke suatu tempat yang belum pernah didatangi sebelumnya, kira-kira perlu alat atau tools apa yang bisa membantu teman-teman supaya kita bisa tahu jalannya ke sana lewat mana? Yuk, silakan share di chat. Pakai tool apa kita? Jadi jika teman-teman mau berangkat ke suatu tempat yang belum pernah didatangi sebelumnya, oke, kita pakai alat apa? Mas Jeffrey, Google Map, thank you. Mas Aji, Kompas, Mbak Andriani, Maps, Mas Andreas, Maps, Google Map, oke, good. Tanya ke orang tahu yang lokasinya, ya, that's good. It's also good. Oke. Yap. Oke, thank you teman-teman atas interaksinya. Nah, apa sih yang kita perlu tahu, apa yang kita perlu siapkan? Ya maps ya, secara overall kita bilang map. Kita bisa tanya ke orang lain juga bisa, that's okay. Tapi secara umum kita perlu namanya map untuk kita bisa ukur seberapa cepat, seberapa dekat secara akurat. Ya. Pertanyaan berikut teman-teman juga share di chat silakan. Saat kita udah pegang mapnya, kira-kira informasi apa yang kita perlu tahu supaya kita bisa berdayakan maps itu? Yuk share di kolom chat. Kita mapnya udah ada. Nah, informasi apa yang kita perlu tahu, yang perlu kita ketahui supaya map itu jadi berdaya dan berguna? Ya. Oke, tujuan. Arahan petunjuk jalan, kendaraan. Oke, jarak tempuh titik lokasi. Oke, ya. Cuaca, oke. Jalan menuju tujuan. Obstacle-nya apa? Yes, oke. Titik akhir. Thank you Pak Andreas. Oke teman-teman, semua yang disampaikan benar. Tapi ada beberapa poin yang kita perlu sepakati bersama ya. Apa yang kita perlukan informasi adalah pertama, where do I start? Di mana kita mulai? Titik kita mau bergerak di mana? Itu penting dulu. Posisi kita saat ini di mana? Ya, itu paling penting. Kemudian I want to, tujuannya kemana? Itu yang perlu kita pegang, at least 2 itu. Udah ada map, where do I start, kemudian I want to-nya kemana. Nanti dari peta tersebut baru kita bisa cek rute mana yang tercepat, rute mana yang terdekat, rute mana yang obstacle-nya lebih ringan, mana yang obstacle mungkin lebih menantang, dan lain-lain. Tapi paling enggak kita tentukan dulu 2 hal utama, di mana kita akan mulai bergeraknya, dan apa tujuan kita. Oke, thank you teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah terkait setting goal for success adalah apakah goal itu harus dibuat tertulis? Apakah goal itu harus ditulis? Apapun medianya ya. Generasi saya mungkin masih menulis melalui manual ya, di note something buku. Teman-teman milenial ke bawah mungkin lebih nyaman sekarang melalui gadget ya, melalui gadget. Silakan. Nah, pertanyaannya apa? Harus atau penting? Menurut teman-teman gimana? Yuk, share lagi di chat silakan.
Apakah goal itu penting, memang harus ditulis atau enggak? Mas Jeffrey, terima kasih, harus ditulis. Oke, bikin poster, jadi visualisasi, bagus. Oke. Oke. Yes. Oke, supaya ingat ditulis. Oke. Oke, teman-teman. Sekarang ditambahkan. Teman-teman yang menjawab penting harus ditulis. Coba share juga kenapanya. Kira menurut teman, kenapa harus ditulis? Agar tidak sesat. Menarik nih, Mas Teguh Taufik. Sangat wajib ditulis agar tidak sesat. Agar ingat terus. Terima kasih Pak Andreas. Agar tidak lupa Mbak Putriani. Agar kita tahu visi misi kita untuk ke depan seperti apa. Oke. Oke, agar bisa evaluasi diri. Good. Karena kita tidak bisa mengharapkan orang lain untuk remind. Jadi kalau kita tulis, itu jadi alat reminder. Yes. Supaya terekam di bawah alam sadar. Oke. Oke. Yap, mantap. Semua jawabannya keren-keren. Semua progresi yang baik. Oke, teman-teman. Terima kasih. Kenapa sih harus tertulis? Saya termasuk orang yang sependapat dan sama dengan teman-teman sebagian besar tadi, bahkan semuanya saya lihat wajib penting untuk ditulis. Saya sependapat. Ya, kenapa sependapat? Ada beberapa yang meyakinkan saya. Yang pertama adalah ini. Ada orang bilang anonymous, an idea, sebuah ide itu hanya is just a dream, hanya mimpi sampai kita menuliskannya, baru itu disebut goal. Saya ulang ya. Kita punya ide, itu hanya akan jadi mimpi, teman-teman. Sebelum kita mulai menuliskannya, barulah itu disebut menjadi goals. Oke. Ini penelitian dari Dr. Gail Matthews dari Dominican University of California. Ada hampir 150 responden dari 6 negara dengan usia responden antara 27 hingga 72 tahun. Ada 37 pria dan 112 wanita. Dan hasilnya dipresent pada Mei 2015 pada konferensi peneliti psikolog International Conference yang ke-9 dari Athena Institute for Education and Research atau ATINER. Jadi penelitian ini membagi 5 grup responden. Grup pertama oleh Dr. Gail Matthews diminta membuat goals, tapi nggak tertulis. Jadi, Fautri, silakan buat goals Anda, ingat-ingat aja, ya. Penting Anda ingat goals Anda apa. Yang kedua, grup kedua dibilang, silahkan buat goals dan tulis goals-nya di suatu tempat, di suatu catatan, di suatu buku, ya. Kemudian grup ketiga diminta untuk membuat goals secara tertulis, membuat rencana kerja juga. Jadi tidak hanya membuat goal tertulis, tapi buat rencana kerja juga. Action plan, action commitment-nya seperti apa. Grup keempat diminta menulis goal secara tertulis, kemudian membuat rencana kerja atau action commitment, dan ketiga, diceritakan goals-nya itu ke orang-orang yang diperlukan. Bisa jadi ke atasan kita, ke tim di bawah kita, ke pasangan kita kalau terkait goal di keluarga pribadi, atau ke siapapun, ke teman yang mungkin perlu tahu. Ya, seperti itu. Grup terakhir, grup kelima, disuruh menulis goals tertulis, buat rencana kerja tentunya tertulis juga, di-share juga, diceritain ke orang-orang yang diperlukan, dan terakhir buat progress report atau monitor kemajuannya secara reguler, trackingnya dilakukan. Jadi kelima ini ya nulis goal iya, buat rencana kerja iya, share berbagi ke goalnya ke orang-orang, teman-teman, pasangan, keluarga yang perlu tahu diceritakan, dan dia lakukan juga tracking monitoring goals-nya. Menurut teman-teman, dari 5 grup ini, yang punya peluang goal-nya lebih besar tercapai yang mana?
Grup 1 kah? Grup 2, grup 3, grup 4, grup 5? Yuk, silakan di chat, ketik 1, 2, 3, atau 4, 5. Yang punya peluang goals-nya lebih tercapai, lebih besar. Mas Andreas, thank you, 5. Mbak Putrani, 5. Oke. Iren, 5. Mas Aji, 5. Oke. Mas Jeffrey, 5. Rudinityas, 3. Oke. Oke, ada lagi teman-teman? Silakan. Oke. Mbak Sri Ayu Karlina 5. Oke. Mas Kelvin 3 sampai 5, peluang lebih besar. That's true. Mbak Anggreni 5. Mbak Gizela Windriani 5. Mbak Juliana Kuncoro 5. Oke. Yuk, sama-sama kita lihat hasilnya, teman-teman. Dari hasil survei tadi yang dilakukan, atau riset penelitian dilakukan Dr. Gail Matthews, sebagai besar teman-teman tadi menyampaikan 5, betul. Jadi 5 itu punya peluang lebih besar. Mean goal achievement dari 7, sementara grup 4 yang tidak melakukan tracking monitoring dia 6,1, kemudian grup 3 yang hanya grup 3 itu coba kita lihat tadi ya. Grup 3 itu hanya buat goal dan membuat rencana kerja dia 5,08, sementara hanya buat goal tertulis lebih besar dibanding buat rencana kerja 6,08. Sementara di grup pertama yang tidak membuat goal secara tertulis, nyata riset ini menyatakan, menunjukkan mereka punya peluang tercapainya goal lebih rendah. Bukan tidak mungkin tercapai ya, tapi lebih rendah. Ya, jadi valid bahwa saya meyakini dari penelitian ini goal itu harus tertulis. Yang menarik pasti teman-teman akan tanya, Pak, kenapa sih yang grup ketiga lebih rendah dari grup 2 gitu ya? Kalau grup 3 buat rencana kerja, sementara grup 2 tidak. Nah, ini saya belum baca detail menemukan jawaban persis, tapi yang saya lihat kenapa lebih rendah adalah mungkin cara menulis goalnya kita pertanyakan. Menulis rencana kerjanya maksud saya, menulis rencana kerja, dan itu bisa diangkat setelah kita share, ceritain ke teman-teman, itu akan lebih terbuka, peluangnya naik ya. Jadi pesannya juga dari penelitian ini yang saya dapatkan adalah kalau punya goal jangan malu untuk diceritakan teman-teman ya. Kan itu topiknya setting goal for success, bukan setting goal for not success. Karena setting goal for success topiknya, ya kita harus berani cerita, nggak malu-malu goal kita ke teman-teman kita. Makin banyak orang tahu goal kita, membuka kesempatan orang banyak bantu kita. Mungkin ada investor, ada goal kita jadi manajer, misalnya ada perusahaan yang melihat kita, itu harus terbuka ya, itu share-nya. Tidak hanya cukup buat rencana kerja, tapi harus dilakukan share ya. Jadi jangan sekali pesannya selain harus buat goal tertulis, kedua jangan pernah malu untuk berbagi mengenai goal kita. Walaupun kadang-kadang mungkin ada tanda petik, netizen gitu sekarang. Mimpi kali lo bisa dapat segitu. Nah itu kita buang jauh-jauh. Jangan menyerah, jangan takut dengan tanda petik, komentar-komentar seperti itu ya. Jadi saya ingatkan lagi, share goal teman-teman, jangan malu ya. Share goal teman-teman. Ya, ceritain ke keluarga, ke pasangan di rumah, ke orang tua, itu harus dipastikan diceritakan dengan baik ya. Oke. Nah, kalau kita bagi dalam 2 tertulis dan tidak tertulis ya sudah pasti yang goalnya written atau tertulis dia punya peluang tercapai goal lebih besar, yaitu 6,44 dibandingkan yang tidak menulis 4,28. Oke. Baik, kita lanjut teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan penelitian Dr. Gail Matthews ini mempertegas lagi dan meyakinkan kita lagi bahwa goals itu ya penting untuk ditulis ya. Oke. Saya buat rumus sendiri kekuatan dari written goals. Saya bilang A, B, C, D, E, F, G ya. Kembali ini A itu affirm, ingat-ingat silakan. A itu affirm, yaitu memberikan penegasan dan keyakinan mengenai apa yang ingin dicapai.
B-nya base, jadi pedoman base kita di setiap kegiatan yang dilakukan. Dan C-nya adalah center, yaitu fokus pusat kita kepada kegiatan yang relate dengan pencapaian sasaran. Jadi apapun kegiatan kita harus relate sama tujuan yang sudah kita setting. Ya, itu kalau kita tulis penting. Kalau enggak kita lupa tadi kan, apa ya goal kita. Nanti kita kerjakan sesuatu kegiatan yang enggak berhubungan sama tujuan kita. D-nya adalah dimension, yaitu memudahkan kita dalam proses monitoring dan tracking, seperti kata Dr. Gelmetus tadi ya. Kemudian FG-nya apa? FG-nya adalah envisage. Envisage itu memudahkan kita membayangkan saat sasaran tercapai melalui suatu visualisasi. Jadi kita bayangkan melalui gambar ya. Kemudian kekuatan kalau kita tulis goal itu jadi bahan bakar kita, jadi fuel F ya. Fuel menjadi bahan bakar motivasi untuk selalu bergerak mencapai sasaran. Jadi bisa jadi motivasi diri sendiri tadi. Saat lagi down, lihat lagi goalnya, lihat lagi visualisasinya. Itu akan bakar semangat kita. Dan yang terakhir G atau grade, yaitu peluang berhasil kita lebih besar dibanding yang tidak menulis. Oke. Ini kompilasi dari Dr. Gelmetus tadi dalam suatu narasi, sampaikan siapa yang menulis goal mereka akan punya possibility mencapai tujuan secara signifikan dibanding orang-orang yang tidak menulis goal mereka. Ya, hanya seperti tadi menulis goalnya secara tertulis punya peluang lebih besar secara signifikan untuk mencapai tujuannya dibanding orang-orang atau teman-teman yang tidak menulis goalnya secara tertulis. Oke. Goals yang work seperti apa teman-teman terkait setting goal for success? Yang pertama adalah goal harus smart. Kita sudah banyak penjelasan smart. Smart seperti apa yang akan saya sampaikan berikutnya adalah seperti ini. Pertama spesifik, kedua measurable, ketiga attainable, keempat relevan, kelima time bound. 5 ya. Nanti penjelasannya ada di slide berikutnya. Smart goal saja nggak cukup. Kita perlu goals yang challenging untuk menjadi sukses. Challenging goals itu yang menantang ada 4. Pertama harus out of comfort zone, harus bisa encouraging, harus bisa memunculkan partisipatif, harus bisa memunculkan developing. Yuk, kita bedah satu-satu. Smart goal. Specific, measurable, attainable, relevant, time bound. Spesifik. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6W, 1H ya. Who, siapa saja yang terlibat. Spesifik ini lebih luas dibanding yang lain ya, lebih banyak kriterianya. Jadi kita harus tahu spesifik ini siapa saja yang terkait, siapa saja yang terlibat. Ini terkait tadi mengenai share goal kita. Makin kita tahu clear siapa yang perlu kita ceritakan ya, terlibat, terkait siapa saja, kita mudah untuk berbagi. What, apa yang mau dicapai? Where, di mana lokasi sasaran yang ingin dicapai? Terkait bisa geografis, di Jakarta, di Bandung, Semarang, atau bahkan pengen punya bisnis di luar negeri, silakan. When, kapan sasaran itu ingin dicapai? Atau kapan sasaran itu ingin tercapai? Why, ini juga penting why-nya. Kenapa sasaran ingin dicapai? Tadi, definisinya Paul J. Meyer, personal goal kita apa goal orang lain, gitu kan ya, penting. Jangan sampai begitu ditanya kenapa, ikut-ikutan. Wah, itu tanda tanya besar, kita harus review lagi goal kita. Kemudian, how much, berapa besar tujuan sasaran yang kita capai. Berapa besar sasaran atau tujuan yang ingin kita capai. Which juga penting, di spesifik adalah, kita perlu identifikasi sumber daya apa saja diperlukan, kita identifikasi tantangan dan solusinya sekaligus. Jadi kita melakukan self-refleksi di situ. Ya, kita identifikasi tantangannya, kita juga identifikasi usulan solusinya seperti apa. Itu spesifik. Measurable. Gambar penggaris, seperti pengukuran. Tadi kayak Dr. Gelmetu kan, tracking, monitoring, progressing-nya dicek. Bicara 2 hal, menurut saya. Pertama, how much, berapa besar atau berapa banyak, dan how will. Bagaimana kita tahu jika sasaran sudah tercapai. Nah, ini menarik. Ya. Banyak orang berkutat di how much, tapi pertanyaan berikutnya how will.
Bagaimana kita tahu jika sasaran tercapai? Bagaimana kita tahu? Kalau kita nggak ukur, ya. Oke, attainable. Tanya ke diri kita 5 pertanyaan ini. Mungkin dicapai nggak? Kita punya kemampuan saat ini nggak? Atau berapa besar potensi kemampuan kita saat ini untuk mencapainya? Berapa besar potensi keterampilan kita miliki untuk bisa mencapainya? Ini passion kita nggak? Kita siap untuk disiplin mengejarnya nggak? Ya, seperti itu. Attainable ini mungkin contoh yang bisa digambarkan adalah teman-teman misalnya sekarang tanggal 12 Februari, ya, punya goal menyelesaikan buku, baca buku ya, membaca buku dalam waktu 8 Februari bulan ini sampai 28 ya. Berarti sampai hanya ada waktu 16 hari lagi. Pengen baca buku menyelesaikan dengan 500 halaman. Tapi nambah nggak teman-teman? Mungkin dicapai nggak? Kita punya kemampuan nggak? Punya keterampilan nggak? Passion nggak? Disiplin nggak? Oke, kita jawab dulu nomor 4. Passion, ya kita passion karena suka baca. Keterampilan, ya kita sering baca. Jadi kalau baca bisa cepat. Kemampuan tentunya oke. Mungkin dicapai nggak? Kira-kira mungkin nggak teman-teman? Baca 500 halaman buku dalam waktu 16 hari ke depan. Mungkin nggak? Yuk coba di chat silakan. ...32 page ya. Jadi 500 itu sesuatu yang sulit untuk dicapai ya Mas Jeffrey. Oke. Teman-teman yang lain, menurut teman-teman bisa nggak 500? Saya pribadi belum bisa Mas Jeffrey. Saya 5 page sudah cukup. Oke. Oke, ada lagi yang mau share silakan. Oke. Kalau pertanyaannya mungkin asal kita disiplin. Asal kita mengorbankan kegiatan kita yang lain ya, tapi kan realitanya sulit. Kita ada juga pekerja harus lakukan. Jadi itulah, attainable murah gitu ya. Kita mungkin kita bisa paksakan dengan disiplin, tidur berkurang, kegiatan yang kita alihkan, tapi ya sebenarnya nggak attainable itu. Ya, kalau sudah sampai mengorbankan sesuatu yang lain, kegiatan yang lain, juga yang produktif, itu udah nggak attainable ya. Jadi gunakan pertanyaan 5 ini untuk mengukur kita apakah attainable atau enggak. Bisa dimulai dari pertanyaan keempat dulu. Passion, ya. Keterampilan mungkin kita punya, kemampuan baca cepat juga punya, disiplin kita bisa disiplin, tapi mungkin dicapai nggak? Kalau kita korbankan kegiatan lain, ya that's very question. Ya. Oke, sekarang R-nya relevan. Pertanyaannya, apakah mau dan mampu untuk melakukan? Penting, pertanyaan pertama, buat mengukur diri kita. Kedua, kita juga perlu cek, kita pernah nggak melakukan seperti ini, tujuannya seperti ini, dan ada keberhasilannya nggak? Tujuan sejenis di masa sebelumnya. Ya, penting. Jadi kita mampu melakukannya. Kedua, coba kita cek cross-reference kita ke belakang, ke masa lalu kita. Pernah nggak kita mengerjakan tujuan-tujuan sejenis di masa sebelumnya? Atau pekerjaan lain yang hampir sama? Kita bisa cek juga. Ya, kita ambil referensi diri-diri kita, maupun pernah dilakukan orang lain untuk kegiatan sejenis. Karena kata orang kan untuk sukses, kita juga harus belajar bagaimana orang-orang sukses itu berhasil. Apa yang dikerjakan mereka. Nah, kita perlu cek. Kalau goal kita misal hampir sama dengan pernah dilakukan orang-orang sukses yang kita tahu, ya kita coba cross-check reference di situ. Time bound, ya yang terakhir, SMART, S-M-A-R-T, yaitu lebih bicara time bound, 2 pertanyaan aja, apakah ada tenggat waktu? Ya, pastinya harus ada. Kalau nggak ada, belum SMART. Yang kedua, tidak hanya cukup tenggat waktu kapan mau tercapai, durasinya juga harus clear, milestone-nya harus clear. Jadi nggak cukup pengen tercapai 31 Desember 2022, tapi kita harus bagi dalam durasi-durasi milestone yang tepat. Mungkin 3 bulan pertama pencapaian sekian, 3 bulan kedua sekian, terus naik ke atas ya, sampai di 31 Desember kita mencapai apa yang kita inginkan. Oke. Baik teman-teman, kita teruskan dengan, nah, kenapa perlu challenging goals?
Saya juga senang dengan Rick Hansen, atlet Paralimpik dari Kanada, yang dia bilang, goal yang kita tentukan, kita tetapkan itu harus menantang. Pada saat yang bersamaan, harus realistic dan attainable, atau SMART tadi, tidak not impossible to reach, tidak mungkin untuk tidak tercapai, jadi mungkin tercapai, tetapi harus juga cukup menantang supaya membuat diri kita stres, artinya stres itu jadi kreatif ya, ada under pressure-nya kreatif, tetapi jangan sampai stres itu jadi putus, jangan sampai jadi frustasi, tapi membuat kita keluar inovasi, adrenalin kita naik, karena kita ada kegelisahan sedikit, yang penting jangan sampai frustasi, jangan sampai kita kehilangan akal sehat. Oke? Nah, ada 4 tadi ya, out of comfort zone, encouraging, partisipatif, dan developing. Apa aja itu? Out of comfort zone itu ya harus menantang dan jika tercapai akan memberikan kepuasan luar biasa. Dalam kelas-kelas atau proses saya melakukan coaching goals sales, Pak, saya kemarin bisa achieve 100 juta misalnya. Nah, saya pengen 2022 hanya naik 10%, Pak, 110 juta. Saya akan kejar, saya akan challenge. Kenapa tidak 50%? Kenapa tidak 60%? Kenapa enggak 30%? Kenapa? Nah, itu kita harus challenge. Kalau 10% tadi mereka sudah nyaman tercapai, nanti adrenalinnya nggak bergerak. Adrenalinnya nggak muncul. Creativity nggak muncul. Diem aja, dapat tuh 110 juta. Nah, itu teman-teman, as a leader, as a diri sendiri, kita harus cek goal kita. Kalau kita cek goal kita dengan nyaman, kita bisa bilang, kecapai ini mah, ya udah, kita harus naikin goal kita. Selalu saya tantang di setiap coaching proses dengan klien, ya, bahwa goal yang kita minta ukur. Kalau 10% didetailin, nanti di breakdown, tanya 10% dari mana aja ini? Oh, begitu sudah ketemu 10% dari mana? Begitu sudah ketemu 10% dari mana aja dengan mudah, itu tanda-tanda ciri-cirinya bahwa goal kita terlalu nyaman. Nah, kita harus naikin goal kita. Oke? Kemudian, goal yang menantang juga harus bisa encouraging. Ya, yaitu goal yang harus mendorong kita untuk bekerja lebih baik. Mengencourage diri kita bekerja di luar, out of the box, boleh dibilang ya. Sesuatu jadi mikir tadi kan. Kalau sudah pertama out of comfort zone, di luar zona nyaman, ya kita akan masuk kedua, encourage kita untuk bergerak lebih luas, bergerak lebih jauh, berkenalan sosialisasi dengan banyak orang lagi, tambah teman lebih banyak, supaya kita bisa dorong bekerja lebih baik. Kemudian, yang ketiga, partisipatif. Nah, challenging ini kita bisa netralkan dengan partisipatif. Jangan mau egois kita sendirian. Kita punya tim, kita punya atasan, kita punya pasangan, keluarga, anak, istri, atau suami. Sama-sama kita bareng. Karena mereka stakeholder kita. Sama-sama kita bergerak bersama, tanya pendapatnya. Apa yang terbaik? 3 bulan pertama kita sudah mencapai ini, tantangannya ini, hambatannya ini. Nah, teman-teman, seperti apa yang kita bisa lakukan? Keluarga kita, apa yang kita mau lakukan lagi? Ya, partisipatif. Ketiga, setelah kita partisipatif, dorong partisipasi dari stakeholder, kita juga berikan mereka peluang untuk pengembangan, supaya mereka juga nyaman, nggak ditanyain mulu, tapi sama-sama berkembang. Itulah sebutnya menantang. Jadi semua akan bergerak bersama ke satu tujuan. Oke? Ada 2 attitude dalam penentuan setting goals yang harus jadi pegangan kita, jadi mindset kita, teman-teman ya. Apa aja itu? Yang pertama, sabar. Ya, pastikan sabar saatnya. Saat menentukan goal, nulis goal, sabar. Kedua, harus terbuka menerima masukan. Jangan, apa ya, bahasa kita bilangnya mungkin egois gitu ya, kita sendirian, kita perlu dengar orang lain, kita perlu dengar pendapat orang lain. Ya, terbuka menerima masukan itu. Bukan berarti kita harus juga menyetujui pendapat masukan orang, tapi kita perlu dengarkan, kita perlu pertimbangkan. Ya, oke, ingat aja 2, sabar yang pertama, yang kedua terbuka menerima masukan. Itu akan memudahkan kita saat menetapkan goal kita ke arah sukses, atau setting goal for success. Oke, oke, teman-teman, ini
selalu saya gunakan lembar pencapaian tujuan namanya ya. Setting goal for success sudah proof di beberapa kelas, dan saya percaya ini simple tapi powerful ya. Teman-teman bisa lihat di layar formnya seperti ini. Kita bisa lihat ada tujuannya SMART, ada tanggal di atasnya dan lain-lain ya. Oke. Ya. Selalu kita tulis namanya siapa, clear ya, goalnya goal siapa. Nama atau harus tulis yang warna biru, teman-teman bisa lihat. Kemudian kita lihat lagi tanggal saat tulis goal, penting kita harus tahu kapan kita tulis goal ini ya. Kemudian goal kita apa, SMART. Misalnya buat saya 2022 contoh, saya ingin membantu 300 leader atau person melalui program training, facilitating, coaching atau mentoring. Ya, seperti itu. Di 31 Desember 2022. Kira spesifik nggak teman-teman tadi itu? Boleh contoh. Membantu mendapatkan atau membantu 300 orang leader melalui program training, facilitating, coaching, dan mentoring di 2022. Menurut teman-teman, goal itu cukup smart nggak? Atau sudah smart belum? Yuk, di chat silahkan. Jadi goal saya contohnya di 2022 saya ingin bisa bantu 300 orang atau 300 leader melalui program coaching saya, melalui program training, melalui program facilitating atau program mentoring sampai akhir tahun 2022. Smart nggak teman-teman? Buat teman-teman. Oke, thank you. Ya. Smart and generous, thank you. Ya, oke, jadi smart kemudian. Oke, jadi nanti form ini bisa dilatih untuk menggunakan cek kita, goal kita smart atau belum ya, maka tujuannya smart ya. Thank you, ya betul, boleh dibilang sudah smart ya. Spesifik, bisa diukur, ada angka di situ quantifiable-nya, kemudian relevan ya, relevan kita tahu, kemudian yang itunya adalah time bound-nya ada, dan attainable. Kenapa attainable? Saya punya data di belakang, kenapa saya bisa achieve. Apakah itu menantang? Buat saya menantang. Karena saya tahu tidak mudah, tapi saya perlu lakukan itu. Ya. Oke. Kemudian teman-teman, kita juga tulis ini area kita. Kalau kita masih di dua kaki, maksudnya masih bekerja sebagai karyawan, ataupun sebagai pengusaha, juga ada keluarga, ada goalnya, goal pribadi dan goal pekerjaan. Silakan ya, area bisa tulis pekerjaan atau pribadi, kemudian manfaat saat tujuan tercapai. Ya, manfaat ini contoh tadi goal saya, kalau tujuan tercapai berarti lebih banyak orang yang bisa transform menjadi lebih baik, itu kan manfaatnya. Kedua, tentu saya dapat kebahagiaan tersendiri. Ketiga, ada income juga dari situ untuk kehidupan saya. Jadi seperti itulah ya. Kita tulis manfaatnya saat tercapai supaya itu membantu kita untuk mengingat pentingnya goal kita. Tanggal target selesai kapan? Tentunya contoh tadi 31 Desember 2022. Kemudian potensi tantangannya apa aja? Teman-teman pastikan di listing ya, potensi tantangan apa aja. 1, 2, 3, 4, 5. Tidak ada batasan berapa, silakan. Tapi yang penting setelah kita listing potensi tantangan, tolong usulan solusinya juga dipikirin, ditulis. Tantangan 1, usulan solusi ini. Bisa jadi satu tantangan, usulan solusinya 1, 2, 3 bisa. Ya. Karena kita yang tahu usulan solusi kita. Kita bisa tanya pendapat orang lain bisa, tapi kita yang tulis. Ya. Nah, tadi kan Dr. Glenn itu bilang tuh, harus di-share goal-nya. Nah, kita juga di form ini siapkan, kita tulis siapa saja yang perlu tahu. Kalau goal pribadi, tentunya kalau saya istri harus tahu, orang tua, anak saya, ya seperti itu. Kalau goal pekerjaan, teman-teman tentu atasan, bawahan, timnya, ya seperti itu. Kemudian jangan lupa metode monitoringnya, apakah mingguan, apakah bulanan, apakah 3 bulanan, itu harus kita tentukan. Ya. Kemudian di halaman ini masih ditanya, apakah tujuan ini sesuai dengan nilai yang saya pegang? Penting.
Kalau jawabannya iya, harusnya iya, artinya kita yakini sesuai agama, norma, ya kita teruskan. Kemudian, apakah layak dan berharga kita mengeluarkan semua usaha dan sumber daya untuk mencapai tujuan ini? Jawabannya harusnya iya, supaya kita bisa teruskan goal ini. Kalau jawaban sini ragu-ragu, ya kita cek lagi goal kita, ini benar goal kita nggak? Ya, seperti itu. Oke, berikutnya afirmasi, visualisasi, saya akan jelaskan di berikutnya. Kemudian action commitment tadi ya, milestone-milestone-nya disiapkan. Bisa di form berpisah, beda-beda. Oke. Oke, sedikit afirmasi, kita masuk ke slide terakhir. Afirmasi ini ya seperti doa teman-teman ya, saya sih meyakini sebagai doa yang kita sebut setiap hari. Bentuknya harus diawali selalu dengan saya, bukan kami, jadi tunggal saya, dan harus positif, harus fun. Ya, ini contoh dari LMI saya ambil, I'm profit center of organization, I'm a great manager. Kita lihat positif dan fun kan, nggak ada negatifnya. Jadi gunakan kata-kata yang positif. Misalnya saya senang bisa membantu 300 orang sampai akhir tahun 2022 melalui program coaching. Nah, itu afirmasi saya. Setiap pagi akan saya bacakan, sebelum tidur akan saya bacakan dalam hati atau terucap sendiri. Ya, itu dilakukan. Saya senang itu kan saya senang ada fun-nya, positifnya saya senang membantu, bisa membantu 300 leader orang melalui program training coaching. Ya, oke. Disesuaikan dengan goal masing-masing teman-teman ya. Kemudian berikutnya bicara visualisasi. Tujuan visualisasi itu buat kita fokus, meningkatkan semangat, menumbuhkan keyakinan, dan membangun komitmen yang tinggi. Dan kalau konsentrasi keganggu, kita mudah konsentrasinya. Kita lihat lagi gambar yang kita punya. Ngurangin stres. Nah, sama tadi kalau lagi agak stres, kita lihat lagi gambar kita, tujuan kita apa. Dan jadi bahan bakar motivasi. Contohnya ya kalau yang bersifat materi seperti ini deh. Hanya pengen jalan-jalan, pengen punya kendaraan seperti ini, ke satu tempat, ya bisa cari gambar. Tapi realisasikan dengan, visualisasikan se-real ya. Kalau Anda pengen pergi haji, 2023 atau 2024, gambarnya Ka'bahnya jelas, tampilkan foto Anda nempel di Ka'bah, di crop ya, se-real mungkin, terus tahunnya, seperti itu. Ya, lakukan dengan se-real, sedekat dengan realita yang ada. Kendaraan pengen apa, mereknya apa, keluaran tahun berapa, warnanya apa, ambil fotonya, taruh di visualisasi. Pengen jadi manajer apa, pinjam ruangan bos kita yang manajer, minta izin foto di kursi dia, kita foto, print di ukuran A4, tampilin di mana-mana. Yang kita bisa lihat setiap hari. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Izin saya share video menjelang akhir slide, tapi sebentar saya cek dulu. Oke, terima kasih. Pak Andreas, saya kembalikan ke Pak Andreas. Pak, ya, boleh mohon nomor WA-nya, Pak? Oh iya, saya share WA di ini ya, di chat ya. Baik, ya, terima kasih banyak. Dahsyat, Pak, dahsyat. Ya, silakan teman-teman. Mungkin kalau ada pertanyaan ya, silakan diketik atau Anda raise hand. Nanti saya akan undang Anda untuk open mic. Silakan teman-teman. Yang mau ada pertanyaan ataupun langsung open mic, silakan raise hand. Nanti saya akan buka mic-nya. Silakan. Terima kasih teman-teman sudah sampai dengan detik ini masih berada di Zoom meeting bersama Pak Fautri ya. Luar biasa. Oke, silakan Mas Jeffrey ya mau tanya, oke, kita ini ya Jeffrey. Silakan Pak Jeffrey. Halo Pak Fautri, Pak Andreas, makasih banyak waktunya. Pak Fautri, saya pernah ketemu langsung Pak Fautri, cuma saya jujur nggak tahu Pak Fautri itu luar biasa ternyata orangnya. Jadi trouble yang Bapak hadapi itu sama persis dengan yang saya rasakan Pak. Kesulitan saya itu adalah memotivasi diri sendiri. Kadang di bisnis ini ada naik ada turun. Nah pada saat turun itu
kadang saya demotivate. Mulut saya ini ngomong ke teman-teman motivasi mereka, tapi siapa yang motivasi saya? Nah, kebetulan Pak Fautri juga merasakan hal yang sama, mungkin bisa di-share lebih detail mungkin Pak seperti apa sih baiknya. Ya, salah satu yang saya lakukan sih memang dengan ibadah sih Pak, yang tadi Pak bilang. Betul. Terima kasih Pak. Thank you Mas Jeffrey. Izin saya langsung jawab Pak Andreas. Silakan dijawab Pak. Terima kasih. Oke, jadi yang pertama ya ibadah nomor satu ya Mas Jeffrey. Kita nggak bisa pungkiri itu karena kita semua berserah ke atas. Untuk saya ada dua hal yang selalu saya lakukan. Jadi saya punya video favorit saya dari Denzel Washington yang bicara Dream Big. Itu cukup panjang sih, mungkin saya lupa berapa menit ya, 15-20 menitan. Kalau saya down, saya selalu lihat itu Mas Jeffrey. Itu cerita mengenai bagaimana kisah hidupnya Denzel Washington saat dia diabaikan, kuliah kedokteran nggak lulus, pokoknya berkali-kali dia coba sesuatu, bahkan audisi di tempat di New York saya di tempat audisi terkenal konser, dia nggak lulus itu ya, sampai berkali-kali. Tapi at the end akhirnya dia terkenal. Dia bisa masuk ke ruangan itu tanpa harus audisi dengan bagi bintang film. Itu yang pertama. Jadi itu saya lakukan. Jadi pertama mungkin temukan cara kedua setelah ibadah, Mas Jeffrey, apa yang bisa membuat Mas Jeffrey terbangkitkan lagi. Kalau boleh sampai nangis Mas, karena kalau nonton videonya Denzel secara nggak langsung air mata saya juga bisa menetes gitu ya, sampai titik itu. Ketiga, selain ibadah dan mencari sesuatu yang penting, yang ketiga saya lakukan juga saya perlu cari teman tanda petik, orang yang bisa diajak ngobrol, mentor, coaching gitu ya, untuk diskusi. Karena setiap coach pun itu bukan harus ya, memang sebaiknya punya coach juga, karena di atas langit masih ada langit terus begitu ya. Kita hidupkan begitu ya. Hidupnya sosialisasi, nggak bisa hidup sendirian. Jadi kita perlu banyakin teman, banyakin orang yang mungkin bisa bantu kita. Cara saya itu dua Mas, cari sesuatu yang bisa membangkitkan lagi melalui bentuk video kah, melalui foto, atau nonton apa. Dan kedua ya tadi cari orang atau teman, mentor, coach, apapun namanya yang bisa mau mendengarkan kita, mau memberikan masukan yang netral ya tentunya, yang bukan masukan yang provokatif, bukan masukan yang bersifat agresif juga. Tapi paling dia bisa menenangkan kita dulu, dorong kita untuk maju terus. Gitu Mas Jeffrey, mudah-mudahan membantu. Baik, terima kasih. Pak Andreas, boleh Pak satu pertanyaan lagi Pak? Ini saya lihat di chat belum ada yang tanya. Ya oke, satu lagi ya, saya kasih kesempatan. Satu lagi ya Pak, makasih Ya, banyak. Pak Fautri, menurut Pak Fautri, is it okay for us to be a man leader who think that we should be burdened with everything gitu Pak. Jadi biar semua saya yang handle, kalian tahu rapi aja, nanti begitu udah rapih dari saya baru kalian jalankan. Bagaimana Pak? Oke. Ini bicara mengenai empowerment Mas Jeffrey ya, kalau boleh saya sampaikan. Pertanyaannya adalah, itu baik kalau tim Mas Jeffrey semuanya dalam kondisi fresh, artinya belum tahu apa yang dikerjakan. Tetapi apakah itu baik selalu dikerjakan setiap saat? Pertanyaannya adalah, kalau tim Mas Jeffrey sudah berkembang, ya boleh pilih-pilih Mas. Dari 10-20 tim mungkin ada 10 orang yang masih harus dikerjain rapi dulu baru dikasih. Tapi mungkin ada 10 orang lagi sudah bisa dilepas pelan-pelan. Jadi jawaban saya itu, lihat kondisi tim kita Mas. Karena kalau tim kita ternyata sudah ada yang berkembang, kalau kita masih cekokin dengan udah rapi baru dijelasin, dikasih, biasanya jadi dimotivasi malah kebalik gitu ya. Gitu Mas Jeffrey. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama, mudah-mudahan menjawab ya. Amin. Terima kasih banyak Pak. Oke, thank you Mas Jeffrey. Pertanyaannya luar biasa ya, Pak Fautri. Iya betul. Pertanyaannya luar biasa sekali. Oke. Terima kasih teman-teman. Ada lagi yang mau tanya di sini? Saya kasih kesempatan satu lagi pertanyaan. Karena jam 1 masih ada satu sesi lagi. Teman-teman jam 1 kita on time ya. Ada sesi satu lagi yang membawakan saya sendiri kebetulan ya. Kemudian nanti jam 3 ada juga sesi yang berikutnya. Ya, ini saya share dulu teman-teman. Sambil saya nunggu, saya kasih kesempatan satu pertanyaan lagi buat teman-teman di sini ya. Silakan. Teman-teman kalau ada pertanyaan, mumpung Pak Fautri ada di sini nih ya. Luar biasa teman-teman. Izin Pak.
Andreas. Ya, silakan. Langsung aja. Ya mungkin kan digital staff mungkin saya akan direct via WA-nya kalau saya mau Silakan Mas Haji. Ya baik, terima kasih banyak Pak Fotri. Ya. Waduh, dan Pak Dasya saya betul-betul termotivasi hari ini. Terima kasih kalau bermanfaat Mas. Oke. Saya tunggu WA-nya Mas, directnya. Ya, sukses. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kasianto ya. Silakan terkoneksi teman-teman. Minta nomor WA-nya, minta linkin akunnya, apapun itu diperbolehkan ya. Ini kita saling berbagi di sini teman-teman. Ya, apakah masih ada lagi teman-teman? Satu pertanyaan, silakan teman-teman. Apakah masih ada satu pertanyaan lagi? Saya kasih kesempatan. Last call ya, last call. Masih ada pertanyaan? Silakan terkoneksi. Kalau Anda sudah dapat nomor WhatsApp-nya, simpan. Kemudian bisa follow Pak Fotri juga di LinkedIn teman-teman ya, di LinkedIn silahkan ya teman-teman, kita followan di LinkedIn itu akan memberikan Anda manfaat yang luar biasa ya. Semalam saya ada satu event lagi khusus LinkedIn, jadi teman-teman sangat luar biasa saling follow di sana ya. Oke, masih ada teman-teman? Kalau nggak ada, jadi kalau nggak ada mungkin Pak Fotri mungkin ada satu pesan terakhir buat teman-teman di sini yang bisa disampaikan, silahkan. Oke, mungkin 2 pesan Mas Andreas ya. Ya, 2 pesan jadinya. Oke. Yang pertama, pastikan goal yang kita setting adalah goal punya kita. Kedua, kalau kita yakin goal kita itu baik dan bermanfaat, kejar, jangan pernah menyerah. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman ya. Terima kasih Pak Fotri atas materi yang luar biasa, setting goals. Belum terlambat bagi teman-teman saya juga ya, di bulan Februari ini masih ada berapa bulan lagi? 11 bulan ya. 11 bulan kurang untuk menentukan tujuan kita. Ya, teman-teman, setelah ini ya jam 1 akan ada acara yang berikutnya di sini teman-teman, yaitu jam 1 ya, itu adalah topik yang saya bawakan sendiri, yaitu membangun bisnismu sendiri ya, membangun bisnismu sendiri melalui sosial media organik. Jadi kemudian jam 3 itu akan dibawakan ya salah satu coach favorit saya juga ya, Coach Indra Susanto. Jam 3 tingkatkan 105% penjualan dengan psikologi selling ya, luar biasa ini ya. Kemudian jam 5 terakhir, sesi terakhir dari Mas Muhammad Irsyad, itu akan memberikan materi yaitu cuan dari LinkedIn. Wow, teman-teman ya, kalau Anda, ini kelihatan nggak ya, share screen-nya kelihatan ya Pak ya? Oke ya, terima kasih teman-teman ya. Jadi terima kasih Pak Fotri, terima kasih teman-teman. Ini tidak saya tutup Zoom-nya tidak saya tutup, saya open ya. Dan bagi teman-teman yang mau stay silakan, nanti yang mau jam 1 di sini silakan hadir lagi teman-teman. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa lagi 15 menit kemudian. Terima kasih Pak Fotri, Pak Fotri. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak, sampai jumpa lagi. Terima kasih semuanya, thank you semua, Anda semua hebat di sini teman-teman. Jadi nanti kalian bisa masuk lagi Pak ya, dengan Zoom yang sama Pak ya. Yes, yang semua sama Pak.